على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت يا ربنا جعلت الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نلتقي مجددا في رحاب درسنا درس التفسير في قراءة كتاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام الإمام الحافظ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وصلنا في قراءة هذا الكتاب إلى صفحة 135. نعم. قوله كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق للصواب. Kadzalika, ini isyarah kepada membentangkan perbedaan dalam satu masalah tetapi tidak menguasai atau mengetahui pendapat-pendapat yang beragam, ya. Hanya disebutkan khilaf, ya. Tapi hanya disebutkan 2 pendapat, sementara pendapat lebih daripada 3-4 pendapat. Dan juga menyebutkan ada khilaf, tetapi tidak menyebutkan mana yang sahih atau yang rajih, ya. Dengan alasan-alasan yang bernas. Demikian juga tak benar, ya. Tadi merupakan sikap tak benar, demikian juga tak benar orang yang menyebutkan atau menyatakan, ya, berlakunya khilaf dalam permasalahan yang tak dikira merupakan khilaf yang muktabar, ya. Yani di situ khilaf yang mana kaul-kaul yang lain itu sesuatu yang tak ada faedahnya disebut sebagai khilaf.
Macam kita mengatakan bahwasanya sesuatu yang telah ijma, kita katakan ada perselisihan. Ya. Macam riba itu haram. Ya. Kemudian ada orang liberal yang mengatakan itu kan merupakan sebuah metode perniagaan atau metode bisnis dan pertukaran mata uang yang sekarang ini sedang sedang berlangsung dan dikenal ramai orang. Dan apabila ditegah, tak bolehlah dianya dapat berjalan dengan tidak dipercayain orang, ya kan? Kalau kita tegah, orang tak akan percaya dan orang tak akan menerima. Maka di sini alasan seperti itu dan pendapat seperti itu tak dikatakan merupakan khilaf. Khilaf memang kalau benar-benar itu merupakan khilaf. Macam macam furuk-furuk ya, ahkam furu'iyah yang dalam fikih. Ya. Itu benar-benar khilaf antara Imam Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i berlaku khilaf, apatah lagi antara mazhab, ya. Perkara yang furu'. Ya. Adapun yang nas yang sudah qat'i ya, dalam Al-Quran, yang jelas, yang seluruh ulama ijma berkenaan tentang dilalah yang ada. Kemudian dikatakan berlaku khilaf. Nah, dengan menyebutkan pendapat, mungkin pendapat aliran-aliran sesat. Aliran sesat. Ya, seperti contoh nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu ijma ahli sunnah wal jamaah mengatakan dah dinasakh. Dan nikah mut'ah adalah haram. Dan diharamkan. Tiba-tiba mengatakan khilaf, Syiah mengatakan boleh. Nah, perbedaan dalam Syiah ini kita tak anggap sebagai perbedaan yang boleh diambil. Nah, tak boleh diambil. Hanya setakat penyebutan saja. La faedah tatahta. Tak ada faedah dalam menyebutkan khilaf di bawah. Nah, dalam masalah itu. Au haka aqwalan muta'addidatan lafzan. Atau dia menyatakan khilaf dan khilaf pertikaian atau perbedaan pendapat-pendapat yang ada hanya perbedaan pendapat dalam sisi lafalnya saja. Adapun maknanya, substansinya adalah hanya ada satu atau dua qaul saja sebetulnya. Yarji'u hasilu ila qaulin aw qaulaini ma'an. Substansinya hanya satu qaul atau dua qaul. Nah, di sini pun juga tidak tidak benar. Tidak benar. Jadi kalau menyatakan khilaf yang hakiki lah ya. Bukan khilaf yang suri. Khilaf hakiki. Ya. Jadi khilaf hakiki ini memang kita boleh tengok satu persatu, mana alasan, mana kelebihan dan kekurangan, dan boleh kita tentukan mana yang lebih rajih. Ya di situ ya, baru benar-benar khilaf. Akan tetapi kalau hanya setakat redaksi kata yang berbeda, makna sama, tak perlu disebut ya. Sejatinya yang ada di situ ada dua qaul saja, atau bahkan satu qaul saja. Nah, tak ada gunanya ya disebut banyak qaul-qaul itu. Nah, disinilah Ibn Taimiyah mengingatkan kepada kita bahwasanya macam mana kita menyebutkan sebuah permasalahan yang benar-benar berlaku khilaf. Jangan setakat menyatakan khilaf. Senang-senang khilaf. Tapi khilafnya demikian. Ya. Qaul yang lain tak ghair mu'tabar. Ya.
tak mungkin akan terpilih ya. Macam apa namanya tadi itu nikah mut'ah ya kan. Nah, kita sebagai orang muslim yang mana mengikuti pahaman ahli sunnah wal jamaah, tak mungkinlah kita mengatakan nikah mut'ah boleh ya kan. Jadi kita katakan nikah mut'ah ijma ya, ahli sunnah wal jamaah mengatakan haram ya. Pernah ada pada zaman Nabi, kemudian dinasakh dan diharamkan balik ya. Diizinkan sementara dan diharamkan balik untuk selama-lamanya. Nah, orang yang berbuat demikian dengan yang sebelumnya tadi, faqad dhayya'az zaman. Maka orang tersebut telah menyia-nyiakan masa, ya, membuang masa. Wa takatsara bima laysa bisahih. Dan dia menyebutkan banyak-banyak qaul ya. Qaul-qaul yang mana tak benar ya. Dengan cara tak benar. Bahwa kalabisi saubai zurin. Dia seumpama dia adalah seumpama orang yang memakai dua pakaian kebohongan. Dua pakaian kebohongan. Di sini pakaian yang bohong itu satu atau dua di sini. Nah, di sini disebutkan saubai zurin, dua pakaian kebohongan. Pakaian yang bohong satu, ya kan? Dua pakaian kebohongan. Ini maknanya gimana? Tak ada penjelasan di sini. Tak ada penjelasan. Kalau orang memakai pakaian satu itu memang yang diperlukan lah ya, satu pakaian. Ada pakaian tambahan, ya, itu pakaian itu kebohongan, dikatakan kebohongan. Oh, ini perlu dijelaskan ya. Betulnya. Ini satu perumpamaan yang mana pastinya mengandungi makna yang tinggi ya. Makna yang tinggi perumpamaan ini. Kala bisi saubai zurin. Seumpama orang memakai dua pakaian kebohongan, kedustaan, palsu. Ya. Oh, ya. Oh, jadi dia apa namanya? Dia menggunakan sesuatu yang mana tak ada guna ya. Macam dia menyebutkan khilaf ada pendapat ini. Pendapat itu tak ada guna sama sekali ya. Bukan merupakan khilaf yang hakiki ya. Pakaian yang dia pakai ya, itu dua pakaian yang lebih itu merupakan pakaian yang tak diperlukan dia, tak bermanfaat bagi diri dia, ya kan? Nah, bahkan malah dia menjadi kepanasan dengan pakaian-pakaian seperti itu. Nah, bahkan dia telah membazirkan, ya kan, harta untuk membeli pakaian yang berlebih dipakai semuanya di badan dia. Ini merupakan tabzir kepada pakaian yang di dalam itu, yang tampak oleh orang satu aja yang paling yang zahir. Apapun yang di dalam itu adalah dia membuang-buang membazir-bazirkan pakaian, harta, mentabzirkan harta. Ya, mungkin maknanya seperti itu ya. Jadi yang diperlukan hanya satu, tapi dia pakai tiga pakaian, dua pakaian dusta. Pakaian yang hanya menyusahkan dia saja, ya, dan membazirkan harta. Nah, inilah perumpamaan orang yang menyebutkan adanya perbedaan pendapat, tapi secara
hakikinya ghair mu'tabar, perbedaan-perbedaan yang ada itu. Hanya satu qaul saja sebetulnya. Atau dua qaul saja yang boleh dikira sebagai perbedaan. Seperti itu ya. Baik, telah habisnya dalam pasal yang lepas. Kita beralih kepada pasal yang baru, yaitu fi tafsiril Quran fi aqwalit tabi'in. Bahasan berkenaan tafsir Al-Quran dengan pendapat atau qaul ulama tabi'in. Ulama tabi'in. Qauluhu idza lam tajid at-tafsira fil Qur'ani wala fi sunnati wala wajadtahu 'ani sahabati faqad raja'a katsirun minal a'immati fi dzalika ila aqwalit tabi'in. Apabila tidak menjumpai ya tafsir Al-Qur'an di ayat yang lain dalam Al-Qur'an atau tidak menjumpai dalam sunnah Nabi tafsir ayat tersebut, atau tidak menjumpai tafsir ayat tersebut melalui penjelasan para sahabat, maka ramai para a'immah ya, di sini di garis bawahi jumhur ya. Jumhur al-a'immah. Al-a'immah ini guru-gurunya Imam Ibnu Taimiyah ya. Para syekhnya Imam Ibnu Taimiyah ramai yang merujuk kepada idzalika ila aqwalit tabi'in. Itu kembali kepada atau melihat, meneliti kepada apa penjelasan para ulama tabi'in. Di sini tabi'in bukan umum tabi'in ya, tabi'in yang terkenal ahli tafsir ya. Tabi'in yang terkenal sebagai ulama ahli tafsir. Seperti siapa? Mujahid. Mujahid bin Jubair. Fa'innahu ayatun fi tafsir. Mujahid ini disebut sebagai ayah fi tafsir. Orang kalau digelari sebagai ayah fi tafsir, ini bukan sembarang orang ya. Ayah fi tafsir, ayah fil hadis. Oh, ini bukan sembarang ahli tafsir yang paling hebat. Karena dia sudah dikatakan ayah. Ahli tafsir yang paling hebat di kalangan tabi'in ya, di kalangan tabi'in tentunya. Ayah fi tafsir fi tabi'in ya, dalam kalangan tabi'in. Kama qala Muhammad bin Ishaq, Ibn Ishaq pernah menyatakan dalam satu riwayat, haddatsana Abban bin Saleh an Mujahid qal. Jadi ada riwayat dari Mujahid sendiri, dia menyatakan, Aradtul mushafa ala ibn Abbas. Mujahid ini muridnya Ibn Abbas. Salasa aradatin min fatihatihi ila khatimatihi. Uqifuhu 'inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu 'anha. Imam Mujahid pernah menceritakan dan menyatakan bahwasanya beliau belajar tafsir dari Ibn Abbas itu bukan belajar biasa, belajar yang mana beliau setelah khatam ulang lagi dari Fatihah. Khatam sampai An-Nas balik lagi sampai 3 kali ya. Jadi belajar dengan Ibn Abbas itu dari Fatihah sampai An-Nas sampai 3 kali khatam. 3 kali khatam itu bukan sahaja-sahaja belajar dengan kilat, bukan. Belajar benar-benar per ayat ya kan. Per ayat. Maka setiap kali ayat ya kan. Setiap kali ayat dalam pembelajarannya di hadapan Ibn Abbas itu beliau menanyakan permasalahan yang berlaku dalam ayat itu. Menanyakan. Dan dijelaskan juga oleh Ibn Abbas. Maka di situ ilmunya luar biasa ya. Nah, jangan samakan ya orang belajar, orang-orang zaman kita dengan mereka ya. Seperti Mujahid ini ya.
Mereka ini macam memori yang sekarang kita ada di laptop komputer gitu ya. Jadi terekam yang luar biasa ya. Terekam yang luar biasa. Seakan-akan seluruh ilmunya atau hampir ilmunya Ibn Abbas berkenaan tafsir Al-Quran sudah tersimpan di memorinya Mujahid. Jadi tiap ayat dia menanyakan apapun permasalahan yang berkaitan tentang ayat itu. Ya, tentang di mana turun dan tentang apa turun, ya kan? Dan ini ayat menunjukkan maknanya apa, semuanya, ya luar biasa. Dan semuanya dijelaskan oleh Ibn Abbas. Wabihi ila Tirmidzi qala, dan juga tentang riwayat yang sama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadatsana Husain bin Mahdi al-Basri qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah qala Mujahid. Qatadah itu adalah tabi'in ya. Qatadah tabi'in, ulama tafsir ya. Beliau menceritakan bahwasanya qala Mujahid, ma fil Qur'ani ayah illa wa qad sami'tu fiha syai'a. Mujahid pernah menyatakan bahwasanya tak adalah satu ayat dalam Al-Quran melainkan aku mendengar sebuah penjelasan berkenaan tentang dia. Aku telah mendengar penjelasan berkenaan tentang dia. Maknanya Mujahid ini menghimpun riwayat daripada penjelasan Ibn Abbas ya, terhadap setiap ayat. Setiap ayat, bukan setiap surat ya, setiap ayat. Wabihi qa'ilaihi qala, Imam Tirmidzi juga mengatakan hadatsna Ibn Abi Umar qala hadatsna Sufyan bin Uyainah 'anil A'mash qala Al-A'mash ya, meriwayatkan qala Mujahid, law kuntu qara'tu qira'at Ibn Mas'udin lam ahtaj an as'ala Ibn Abbas an katsirin min al-Qur'ani mimma sa'altu. Andai kata aku membaca dengan bacaan Ibn Mas'ud, maka aku tak perlu tanya ya, Ibn Abbas berkenaan banyak ayat atau banyak bacaan-bacaan ya, atau masalah-masalah yang berkenaan tentang ayat Al-Quran. Nah, dari apa yang telah aku tanyakan pada beliau, ya, aku tak akan tanya lagi ya. Jadi maknanya gini, beliau juga membaca di hadapan Ibn Mas'ud. Ya. Nah, kemudian dari bacaan Ibn Mas'ud, beliau konfirmasi kepada Ibn Abbas. Jadi ada sebuah pertanyaan yang meminta konfirmasi Ibn Abbas berkenaan apa yang diperoleh dari Ibn Mas'ud. Maka pertanyaan lebih banyak lagi, banyak dan bercabang. Ya. Jadi di situ detailnya pembahasan Mujahid ya, tatkala duduk di hadapan Ibn Abbas itu luar biasa ya. Sehingga permasalahan bukan hanya apa yang beliau renungi, beliau tadabburi dalam ayat tersebut, ya kan? Tetapi berkenaan tentang apa yang beliau peroleh daripada Ibn Mas'ud juga dikonfirmasikan terhadap Ibn Abbas. Tapi di sini beliau menyatakan bahwasanya beliau tak banyak duduk dengan Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, tapi dia belajar dengan Ibn Abbas saja. Ya. Maka dikatakan bahwasanya kalau aku juga duduk di hadapan Ibn Mas'ud, ya, maka aku tak perlu banyak tanya. Ya. Aku tak perlu banyak tanya kepada Ibn Abbas karena permasalahan
sudah aku dapat dari Ibn Mas'ud. Nah, ini bermakna juga ya. Nah, permasalahan aku juga dapatkan dari Ibn Mas'ud. Maka aku tak banyak bertanya sebagaimana pertanyaanku yang begitu banyak yang telah aku tanyakan pada Ibn Abbas. Nah, karena aku tak membaca banyak dengan Ibn Mas'ud, ya, maka pertanyaan aku sampaikan kepada Ibn Abbas banyak sangat. Ya. Jadi ada di situ beberapa qiraah, ya, qiraah yang mana disampaikan oleh Ibn Mas'ud. Maka kalau beliau tak membaca di hadapan Ibn Mas'ud, maka Ibn Abbas itu menjelaskan ada beberapa wajahnya, riwayatnya berkenaan bacaan ayat tersebut, umpama ya kan. Qiraah mutawatirah daripada Nabi. Faqala Ibnu Jarir haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Talq bin Ghannam an Utsman al-Makki an Ibn Abi Mulaikah قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له اكتب حتى سأله عن التفسير كله. Ibn Abi Mulaikah menceritakan, aku pernah melihat Mujahid bertanya kepada Ibn Abbas mengenai tafsir Al-Quran. Beliau selalu memegang loh, alwah. Jadi Mujahid ini bukan hanya dia hafal di otaknya, tapi juga ditulis. Kenapa ditulis? Hebat otaknya, ya kan? Di sini pun, ya, kadang sesuatu yang telah tersimpan, ya, tidak semuanya boleh disampaikan, ya kadang. Ya terlepas pandang, ya kan. Jadi apa yang tak tersampaikan berkemungkinan telah tertulis, maka itu yang akan kekal, dapat diwarisi oleh orang yang selepasnya dan dapat dibaca. Nah, itulah manfaatnya tulisan, ya. Nah, tulisan itu manfaatnya gitu. Jadi apa yang penting, beliau tulis, ya kan. Beliau tulis. Dan sebagian memang beliau simpan dalam otak, yang mana kepentingannya mungkin agak tak begitu penting, ya, dalam. Maka apa yang dalam otak semuanya apa yang beliau ingat disampaikan. Tapi ada juga beberapa yang tak tersampaikan, yang mungkin sudah tertulis di situ. Maka itulah faedah tulisan itu dapat diwarisi dan dapat dimanfaatkan oleh orang selepasnya berkenaan ilmu, ya, ilmu yang tersimpan, terjaga, ya, dan dapat berkekalan, dapat dimanfaatkan oleh generasi selepasnya. Fayaqulu lahu, maka Ibn Abbas mengingatkan pada pada Mujahid, uktub. Jadi uktub di sini mungkin ya perkara yang penting, ya. Perkara yang penting berkenaan tafsir Al-Qur'an itu. Uktub, tulis gitu. Hatta sa'alahu an tafsiri kulli. Ya, dalam keadaan yang sama seperti inilah beliau belajar tafsir dengan Ibn Abbas. Ya. Jadi apa-apa kadang beliau tak paham, diingatkan. Nah, ini penting, tulis. Ya, sebagian juga Mujahid paham, ya, apa yang perlu ditulis juga. Walihadza kana Sufyan Ats-Tsauri yaqul idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bihi. Setelah kita kenal, ya, betapa Imam Mujahid begitu alim, ya, karena memang gurunya Ibn Abbas, ya, tarjumanul Quran, ya, gelaran yang langsung Nabi yang memberikan pada beliau, ya, dan beliau adalah Imamul Mufassirin. Mujahid adalah Mujahid ini murid yang paling dekat dengan Ibn Abbas, ya, dan paling
banyak belajar tafsir daripada Ibn Abbas. Maka Mujahid dikenal sebagai Imamul Mufassirin at-Tabi'in. Imamut Tabi'ina fit tafsir. Imamut Tabi'in fit tafsir. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri ya mempercayai beliau sebagai imam fit tafsir, sebagai rujukan dalam tafsir Al-Quran. Ya, beliau menyampaikan sebuah perkataan, apabila engkau menerima tafsir Al-Quran, penjelasan tafsir Al-Quran daripada Mujahid, itu merupakan perkara yang sangat-sangat mencukupimu dan tak perlu engkau mencari tafsir lain. Ya. Maka cukup bagimu tafsir dia, tak perlu kau cari tafsir yang lain. Makanya tak perlu kau cari tafsir yang lain karena udah cukup itu. Jadi keabsahan ya atau ketulenan dan kebenaran dalam penafsiran beliau itu tidak diragukan lagi. Kemudian selain Mujahid siapa? Selain Mujahid ada Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula bin Abbas. Ikrimah ini ahli tafsir. Beliau adalah Maula Ibn Abbas. Hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Ibn Abbas. Wa Atha ibn Abi Rabah dan Hasan al-Basri, Masruq ibn al-Ajda', Sa'id ibn al-Musayyab, Abil Aliyah, Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah, Dhahhak bin Muzahim, wa ghairihim min at-tabi'in wa tabi'ihim wa man ba'dahum. Fatadhkuru aqwalahum fil ayati fayaqa'u fi ibaratihim tabayunun fil alfazi yahsabuha man la ilma 'indahu ikhtilafan fayahkiha aqwalan wa laysa kadzalika fa inna minhum man yu'abbiru 'ani syai'i bilazimihi aw nadhirihi wa minhum man yanussu 'ala syai'i bi'ainihi wal kullu bima'nan wahidin katsirun fil amakini falyatafattanil labibu lidzalik wallahul hadi. Selain Mujahid ada Sa'id dan seterusnya. Maka apa yang perlu kita buat setelah kita kenal para ulama-ulama tabi'in yang disebutkan namanya tadi, kita menyebutkan penafsiran mereka ya terhadap ayat Al-Quran itu. Dan apabila dalam penjelasan mereka ada pertentangan, perbedaan dalam dalam ibarat ya kan, dalam ayatnya, kata-kata yang mereka ucapkan, yang mana orang yang tak memiliki ilmu atau tak memiliki pengalaman dalam belajar tafsir Al-Quran itu bersangka ya, menyangka itu adalah perbedaan, maka dia sebutkan sebagai ikhtilaf tabi'in. Maka sebetulnya bukan demikian ya. Padahal itu bukan demikian. Dia tidak ada ikhtilaf, hanya susunan kata saja. Ayatnya berbeda, ayat ucapan mereka itu berbeda. Maknanya satu. Nah, maknanya substansinya adalah satu. Karena apa? Karena dalam menyebutkan penafsiran Al-Quran itu, para ulama-ulama tersebut, ya, yang disebutkan namanya tadi, itu ada sebagiannya yang menggunakan ibarat dengan lazimnya, ya, menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan kelazimannya atau bandingannya. Nah, jadi ada yang menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan lazimnya atau bandingannya. Ada yang menjelaskan dengan menasnya, menyatakan sesuatu bi'ainihi, ya, dengan bentuknya yang sebenar, ya.
benda yang sebenarnya bi'ainihi. Nah, semua itu adalah perkara yang satu sebetulnya. Kalau kita boleh memahami ya penjelasan mereka yang seakan-akan berbeda, tetapi sejatinya mereka adalah satu maksud, satu makna, maka perlu untuk dicermati ya dalam memahami itu. Dalam memahami ini perlu adanya kecermatan, ketelitian, dan pendalaman makna ya. Jangan tengok dari sisi kata-kata yang mereka guna, mereka susun tampak berbeda, kita mengatakan mereka berbeda, bukan. Ya. Kita mesti pahami ya, satu persatu, ya kan, sehingga kita boleh menemukan bahwasanya ada titik temu ya di antara mereka, ya, dalam satu maksud, ya, maka di situ sebetulnya bukan berlaku perbedaan, tetapi ada persamaan ya, dalam memahami ayat tersebut. Nah, inilah Ibn Taimiyah dia mengajarkan kepada kita cara kita berinteraksi, cara kita menyikapi dan berinteraksi dengan pernyataan para ulama-ulama tabi'in yang seakan-akan berbeda penjelasan, dan seakan-akan berbeda pendapat. Padahal di situ mungkin penjelasannya berbeda, tapi pendapatnya sama. Ya. Penjelasan berbeda, tapi pendapatnya adalah sama, substansinya sama. Nah, di sini perlu adanya kecerdasan dan ketelitian. Maka jangan tergesa-gesa kita menyatakan khilaf. Jangan menyatakan khilaf, tapi kita mesti teliti dahulu. Inilah pesan daripada Ibnu Taimiyah melalui penjelasan tersebut. Karena tak sedikit ya, banyak kita boleh jumpai perkara seperti itu yang tampaknya penjelasan berbeda, tapi maknanya satu. Waqala Syu'bah ibn al-Hajjaj, وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غير ممن خالفهم هذا صحيح أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. Imam Syu'bah bin Hajjaj ya, dan ulama lain pernah menyatakan pendapat penjelasan tabi'in ya, dalam masalah furu' agama, cabang-cabang agama itu tak merupakan hujjah. Bukan hujjah. Macam mana boleh menjadi hujjah ya penafsiran mereka? Macam mana mereka boleh menjadi hujjah dalam bidang tafsir? Dalam bidang furu' saja tak merupakan hujjah. Macam mana boleh menjadi hujjah dalam penafsiran mereka ini? Jadi hujjah di sini maksudnya apa? Dia tidak boleh istilahnya menjadi argumen yang mematahkan pendapat lawan apabila lawan itu menggunakan tafsir bir-ra'yi umpama, ya kan? Menggunakan tafsir bir-ra'yi, bukan menggunakan tafsir sahabat. Kalau tafsir sahabat memang jelas kuat ya. Ini tafsir bir-ra'yi. Macam mana dia boleh mengalahkan itu? Maka dia bukan hujjah. Imam Dunia mengatakan hadza sahih. Ya betul, memang dia merupakan hujjah ya. Pendapat mereka adalah pendapat ulama yang perlu diperbandingkan dengan pendapat lain ya. Tetapi perlu ingat apabila mereka ijtima ya sepakat dalam memahami satu ayat,
maka tak diragukan kesepakatan mereka adalah hujjah. Kesepakatan para ulama tabi'in itu hujjah. Nah, kalau mereka sepakat. Tapi apabila mereka berbeda pendapat, para ulama tabi'in tadi, ya memang pendapat seorang ulama tabi'in bukan merupakan hujjah terhadap pendapat ulama tabi'in yang lain. Jadi masing-masing memiliki kekuatan pendapat sendiri-sendiri. Dan kita sebagai generasi yang berikutnya, kita memilih mana satu ya yang sesuai. Ya, kita memilih. Dan boleh kita mentarjih ya, antara qaul para tabi'in yang berbeda itu. Ya, kita boleh mentarjih. Nah, cara mentarjihnya macam mana? Kita kembalikan kepada bahasa Al-Quran atau Sunnah, atau kita kembali kepada asal bahasa Arab, orang Arab menggunakan lafal itu. Macam mana dilalah lafal itu. Ya. Atau kembali kepada penjelasan sahabat. Kalau dijumpai lah ya. Nah, seringkali kalau sahabat at-tabi'in memilih qaul, sahabat tak ada qaul, ya kan? Kalau sahabat ada qaul, ada penjelasan, jelas ya, pendapat atau penjelasan sahabat itu lebih kuat. Ya. Kalau sanadnya sahih. Ini semua ya tabi'in, sahabat, ini juga perlu diperiksa sanadnya ya, bukan hanya hadis Nabi saja ya. Perlu diperiksa sanad. Sanad itu penting ya. Banyak sekali riwayat yang diatasnamakan Ibn Abbas, tapi dhaif, maudhu' ya, mungkar ya, palsu. Ya, itu banyak ya. Bukan sedikit. Dinisbahkan diatasnamakan Ibn Abbas. Jadi sanad penting ya. Jadi bukan setakat kita jumpai qala Ibnu Abbas gitu kita percayai, tak boleh ya. Kita periksa sanadnya macam mana. Sanadnya macam mana. Ya seperti kita memeriksa sanad hadis Nabi lah ya. Sama. Karena memang semuanya tersampaikan melalui riwayat. Jadi perlu diperiksa sanadnya. Hadza wallahu a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini dan kita insyaallah akan lanjutkan tafsirul Quran bir-ra'yi. Ini tafsirul Quran bir-ra'yi kenapa? Karena memang untuk tahapan tafsir Quran bil maksur itu hanya pada tahapan ulama tabi'in saja. Ya, tabi'in tidak dikategorikan sebagai tafsir bil maksur, tapi sudah masuk dalam gelanggang tafsir bir-ra'yi. Tafsirul Quran bir-ra'yi ya. Maka Syekhul Islam dalam penjelasan berikutnya meletakkan bab tafsirul Quran bir-ra'yi. Hadza wallahu a'la wa a'lam. Ya. Kita kembali kepada yang hadir ini ya. Ada tiga pelajar. Boleh menyampaikan apa-apa pertanyaan silakan. Dokter. Iya, silakan. Saya ada soalan. Dengar ke doktor? Iya, dengar. Macam tadi doktor cakap, ada yang kata klaim riwayat itu daripada Ibnu Abbas, tapi bila disemak balik palsu. Doktor, pandangan doktor macam mana untuk memberitahu, mungkin kalau orang tu dah lama berpegang pada riwayat tu, macam mana kita nak jelaskan secara orang kata apa, bukan nak menimbulkan pergaduhan lah, tapi nak menjelaskan kepada mereka yang berpegang tu riwayat tu palsu macam tu. Ya, kita mengatakan palsu kalau lebih meyakinkannya, sebutkan dalam penjelasan kitab ini ya kan. Sebutkan dalam kitab ini itu dijelaskan bahwasanya riwayat tersebut adalah
tidak benar. Ya la aslalah. Ibn Abbas tak mengatakan demikian. Ya. Dalam kitab tafsir Ibn Abbas sendiri ya, ada yang kumpulan tafsir Ibn Abbas sendiri. Itu teliti sanadnya tidak semua sahih ya kan. Ada yang dhaif ya kan. Nah, ada yang dhaif jiddan ada juga ya. Dalam kumpulan tafsir Ibn Abbas ada kitab apa namanya Al-Hab, ada namanya itu. Walhasil dalam kitab khusus menghimpun tafsir Ibn Abbas itu tidak semuanya sahih. Ya. Setelah dikaji berkenaan sanad riwayat-riwayat yang ada, itu tidak semuanya sahih. Ya. Dan bahkan tidak sedikit yang bukan sahih. Ya. Bukan sahih, bukan hasan maksudnya. Ya. Dhaif dan apa namanya yang amat dhaif ya. Dalam ukuran sanad itu tidak boleh diambil sebagai pijakan. Ya. Dijumpai itu banyak. Apatah lagi yang tak ada dalam kitab itu ya. Itu perlu diselidiki lagi. Ya, kita perlu jelaskan ya daripada mana penjelasan itu. Itu yang perlu disampaikan untuk lebih meyakinkan pada pendengar tersebut ya, supaya bukan hanya klaim tak sahih gitu kan. Ya. Saya dulu ya kalau duduk dengan ustadz ya, dengan ustadz yang mana kita boleh kita yakini keilmuannya ya. Beliau kita yakini karena memang beliau sangat perhatian terhadap apa namanya ilmu hadis ya, perhatian terhadap ilmu hadis. Itu yang perlu kita pastikan ya. Bukan orang yang senang-senang menerima riwayat senang-senang gitu kemudian tiba-tiba menyatakan ini hadis tak sahih. Nah, itu kita tak boleh percaya ya. Tapi kita seorang ustadz yang kita kenal, orang ini sangat perhatian terhadap ilmu hadis ya. Dan tidak tidak mudah-mudah untuk menyampaikan riwayat apatah lagi riwayat-riwayat yang jelas-jelas dhaif. Itu beliau sangat tidak tidak mungkin akan menyampaikan ya kan. Karena beliau sangat hati-hati dalam masalah ilmu hadis ya, dalam riwayat hadis. Maka apabila beliau menyatakan itu hadis tak sahih ya kan, itu langsung kita percaya. Kita tak tanya dalam mana dan kita perlu kita perlu mencurigainya, tidak. Karena memang beliau punya kebiasaan dan Allah bagi keistimewaan dengan dengan ilmunya dan dengan kebiasaan dia ya kan, dan dengan pendalaman makna yang beliau sudah terbiasa untuk memahami hadis. Itu beliau dengan ilham dan spontan ya, dengan memahami makna itu dia mengatakan ini riwayat diragukan. Nah, begitu. Itu benar-benar benar ya. Benar-benar betul apa yang dia nyatakan. Dibuka dia emang hadisnya hadis tak betul ya. Dia merasakan ini hadis diragukan ini. Ada sesuatu yang saya kurang yakin ini hadis sahih. Itu benar. Setelah diselidiki benar memang tak sahih. Memang hadis dhaif. Itu sampai demikian orang yang alim yang sudah terbiasa ya dengan sebuah hadis, dengan sebuah riwayat, itu demikian ya. Jadi kepada orang yang sedemikian, orang ustadz, orang alim yang demikian, kita apabila dijawab dengan ini hadis dhaif, itu langsung kita percaya. Kita langsung percaya. Karena memang beliau memang berkecimpung dalam masalah riwayat hadis ya kan, hadis-hadis. Kita percaya terus. Kita tak ragu. Beda kalau orang-orang yang suka menyebarkan hadis maudhu, hadis dhaif ya. Dan tak ada background kealiman dalam ilmu hadis. Itu kita tak boleh terus percaya apabila menyatakan dia sahih, dia dhaif. Itu hatta mengatakan sahih pun ya kita susah untuk
boleh menerima dan meyakininya. Karena memang sebelumnya terlalu bermudah-mudah untuk menerima hadis dhaif dan menyebarkan hadis dhaif. Nah, inilah sikap kita ya, untuk dapat membedakan sebuah jawaban dari seorang ustaz, seorang alim. Ya, Taufik. Sudah terjawab? Barakallahu fiik. Fatihah. Ada pertanyaan Fatihah? Tak ada, oke. Kita akhiri ya kelas kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khairan, dokter.